Puji nama Tuhan, Shalom. Saya menyapa kita semua, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, pagi ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita tenangkan hati kita. Amin. Kita percaya buat bukti kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sama-sama kita mau katakan, betapa kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang dapat kita ungkapkan selain kita bersyukur kepada Tuhan kita yang besar. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan dan dipermuliakan. Mari sama-sama kita katakan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian beri hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul sebagai umat Tuhan yang merindukan memuji mempermuliakan nama-Mu. Namun kami menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami sebagai manusia biasa. Ampuni kami atas segala dosa, bahkan dosa pikiran, hati, dan masih banyak lagi yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, layakan kami, kuduskan kami, supaya ibadah kami, pujian kami berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami rindu pada pagi hari ini ibadah kami diberkati Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhir boleh diberi kelancaran. Bahkan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan berkati, Tuhan tibakan, memenuhi setiap kursi yang sudah tersedia. Hingga pada pagi hari ini kami sungguh ingin mengatakan Allah kami Allah yang hebat, karena kami sudah berkumpul untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya sekali lagi menyapa kita semua. Shalom. Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang bangkit, lambaikan tangannya. Luar biasa dahsyat. Kita mau katakan sama-sama Allah kita Allah yang bangkit. Maka daripada itu mari kita bersorak bagi namanya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
kita lebih daripada pemenang, lambaikan tangannya sekali lagi. Puji nama Tuhan, kita percaya jika Allah di pihak kita, tiada siapapun yang dapat melawan. Sama-sama kita katakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jemaat Tuhan, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap posisi berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan kita percaya hanya Tuhan di hidup kita yang memberikan hidup yang baru. Kita mau pujikan hanya karena salib-Mu ya Tuhan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidup. Kau memberikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu sanggup
kita berdoa. Saatnya tiba untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian buat kami, supaya kami dapat memahami, mengerti firman-Mu. Dengan demikian kami menjadi pelaku firman-Mu. Waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan hadir dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Kembali kita bersyukur karena anugerah Tuhan sungguh sangat nyata, mengisi lembaran-lembaran hidup kita hari lepas hari sampai dengan pagi hari ini. Kalau kita bisa beribadah bersama kembali saat ini, semua itu bukan suatu kebetulan, atau bukan karena keinginan kita pribadi, tapi memang Tuhan menghendaki supaya kita bisa beribadah bersama. Di sepanjang ibadah berjalan, kita semua boleh mempersembahkan hidup kita melalui worship leader, para pemain musik, menuntun, membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dalam puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Kita menyanyi dengan sukacita, kita memuji Tuhan dengan hati yang tulus, dan itu yang Tuhan rindukan dari kita. Ada kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Dan pagi hari ini, teks firman Tuhan yang akan kita baca renungkan terambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulangi sekali lagi ayat ini. Bapak Ibu bisa membacanya di layar LCD. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Untuk memahami ungkapan Paulus atau tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ini, untuk memahaminya secara utuh, kita harus melihat dari konteks dekatnya dan juga bisa melihat dari konteks jauh dari teks ini. Dengan demikian kita dapat memahami
apa yang dimaksudkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Topik renungan kita pagi hari adalah pahami penderitaan salib. Pahami penderitaan salib. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita coba melihat konteks dekat dari ayat ini, yaitu mulai dari pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, kemudian nanti dari pasal 18 sampai dengan ayat yang ke-25, lalu ayat 26 sampai dengan ayat 31, kita akan temui beberapa hal dalam topik ini. Yang pertama yang kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Bagian pertama kita lihat terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus terpecah belah. Kenapa? Karena mereka saling membanggakan pemimpin rohani mereka. Selain itu mereka lebih mengutamakan hikmat dunia daripada hikmat Allah. Atau lebih mengutamakan hikmat manusia daripada Injil. Akibatnya terjadi perpecahan di antara jemaat di Korintus ini. Sehingga muncul beberapa kelompok di dalam jemaat ini. Ada yang menamakan diri golongan Paulus. Ada yang menamakan diri golongan Apolos. Ada yang menamakan diri golongan Kefas. Bahkan ada juga golongan Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa mereka mulai menilai pelayanan berdasarkan kefasikan, berdasarkan kepintaran, berdasarkan popularitas pemimpin-pemimpin rohani mereka. Sehingga ada yang lebih pro kepada Paulus, ada yang lebih pro kepada Apolos, ada yang lebih pro kepada Kefas. Bapak Ibu, keluarga besar GIA Jemur Sari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Akibat karena perpecahan ini, Paulus berkata bahwa dia datang bukan dengan hikmat atau perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kita bisa baca di ayat yang ke-17. Paulus berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bahwa pusat Injil bukan terletak pada kehebatan manusia, bukan terletak pada kefasihan
manusia, bukan terletak pada kepintaran manusia, tetapi pusat Injil bersumber pada Kristus yang disalibkan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari pokok ini, saya mau mengajak kita sekaligus juga memberikan pesan buat kita semua di sini, supaya jangan kita seperti jemaat di Korintus. Harapan dan doa sebagai hamba Tuhan, harapan dan doa Bapak Pendeta Hendrawan sebagai gembala sidang tempat ini, semua hamba Tuhan di sini, bahkan semua jemaat yang ada di sini, doa dan harapan kita, kalau bisa, hal yang terjadi di jemaat Korintus tidak terjadi di dalam gereja kita. Amin ya. Supaya itu tidak terjadi, maka perlu ada kekompakan, perlu ada kesehatian di antara kita, baik majelis pelayan maupun semua jemaat Tuhan. Dan diharapkan supaya jemaat juga tidak mengkotak-kotakkan diri. Saya lebih senang dengan Pendeta Muda Krisman. Saya lebih senang dengan Pendeta Muda Arneti. Saya lebih senang dengan Pendeta Feston. Saya lebih senang dengan Pendeta Nathan Basuki. Ketika kita mulai mengkotak-kotakan diri, itu awal dari perpecahan dan kehancuran. Mari kita berfokus kepada Kristus. Kita bersatu di sini membangun kerajaan Allah melalui gereja ini. Dengan tidak mengkotak-kotakkan diri. Sehingga apa? Begitu muncul masalah kecil, tersinggung. Saking tidak bisa menahan tersinggungnya, marah. Saking sudah gak bisa menahan amarahnya, tinggalkan gereja ini. Iya. Bahkan pergi tanpa pamit. Padahal itu masalah sepele yang bisa diselesaikan. Masalah kecil yang bisa dibicarakan. Kalau kita satu keluarga di sini, ada masalah kita, misalnya ada yang tidak senang dengan saya, tinggal datang, Pak Feston saya tidak suka dengan. Dan kita belajar untuk terbuka untuk menerima itu. Saya sangat bersyukur punya orang tua, Opa Hendrawan yang terus memberikan masukan, terus menasihati. Mami Tine yang terus mengingatkan, tidak sungkan untuk menegur. Dan itu untuk kebaikan saya di sini. Jadi kita sangat-sangat peka, kita sangat-sangat berhati-hati. Tinggalkan egoisme kita. Ya, kita bangun pelayanan ini bersama-sama dengan kasih. Dengan berpusat kepada Kristus. Masalah kelemahan orang, siapa yang sempurna di sini? Tidak ada yang sempurna di sini. Semua kita punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi mari kita belajar untuk melihat hal-hal positif dalam diri kita semua. Dan dengan sikap-sikap positif yang kita miliki, kita bangun pelayanan. Yang negatif kita buang. Ya. Yang negatif kita tinggalkan. Sehingga tidak merusak hubungan kita di sini. Tidak merusak pelayanan di sini. Kerinduan kita melalui gereja ini, melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Dan kita semua di sini diberkati oleh Tuhan. Kita juga saling memotivasi, saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga tidak terjadi peristiwa yang dialami oleh jemaat di Korintus.
Itu kita bisa lihat di 1 Korintus 10 sampai dengan ayat yang 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Lalu kita lihat hal yang kedua. Jemaat di Korintus itu lebih mengandalkan hikmat dunia atau hikmat manusia daripada hikmat Allah. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 kita akan lihat. Sehingga di sini kita akan memahami penderitaan salib melalui ayat 18 yang menjadi teks renungan kita pagi hari ini. Di ayat 18 sampai ayat 25, Paulus mengangkat atau membandingkan dua kelompok orang. Kita lihat ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu kelompok pertama. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama, mereka memandang salib sebagai kebodohan. Mereka memandang salib sebagai suatu kelemahan. Mereka menganggap salib sebagai suatu yang memalukan. Dan kelompok-kelompok ini terdiri dari orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi. Orang Yunani mereka mencari filsafat dan lebih mengandalkan logika manusia. Sementara orang Yahudi mencari mujizat dan tanda dan kuasa. Tetapi Allah justru menyelamatkan manusia berdosa melalui Mesias yang disalibkan. Dan sampai dengan hari ini, banyak orang di luar sana tidak bisa menerima bahwa karya keselamatan itu dikerjakan melalui salib. Tuhan kok mati? Allah kok mati? Dan ini tidak diterima dengan akal manusia. Allah yang begitu mulia, yang begitu tinggi, yang begitu luhur, kok bisa jadi manusia? Bahkan seolah-olah tidak berdaya, disiksa, menderita, tergantung di salib, bahkan mati di sana. Itu tidak diterima oleh orang dunia. Tetapi bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, termasuk kita yang ada di sini, kita bisa menerimanya dengan iman. Bagi dunia, salib itu kekalahan. Tetapi bagi Allah, salib itu kemenangan. Amin. Mereka yang diselamatkan memahami bahwa salib adalah jalan keselamatan bagi orang berdosa. Mereka yang telah diselamatkan memahami bahwa di salib ada pengampunan dosa. Di salib tercurah kasih Allah. Allah tidak hanya berteori dengan kata-kata, tetapi Allah menunjukkan kasihnya secara nyata di salib. Darahnya tercurah di sana. Dan darahnya itulah yang menyucikan
semua orang berdosa yang datang kepadanya. Darah Yesus yang suci, yang kudus, yang tercurah di salib, itulah yang membenarkan kita orang-orang berdosa. Dan melalui salib itulah ada kuasa Allah yang mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dibenarkan karena darahnya. Kita lihat ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Di situ Allah memilih orang-orang yang dianggap lemah. Orang-orang yang dianggap tidak mampu. Orang-orang yang dianggap hina. Orang-orang yang dinilai tidak terpandang. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Saya ingin bacakan buat kita semua. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan seterusnya. Di sini Paulus membawa jemaat di Korintus supaya mereka sadar bahwa di hadapan Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Hal yang sama itu kita terapkan dalam hidup kita di sini. Bahwa tanpa Tuhan kita juga bukan siapa-siapa di sini. Di hadapan Tuhan kita hanyalah debu. Di hadapan Tuhan kita hanya orang berdosa yang tidak layak, tidak pantas di hadapan. Tapi kalau hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Anugerahnya lah yang melayakkan kita duduk di rumah Tuhan ini. Melayakkan kita ada di hadapannya. Karena itu kita bersyukur Tuhan memilih kita dan menyelamatkan kita. Kalau kita sadar seperti ini, maka tidak akan ada manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang bersikap angkuh di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena salib menjadi simbol bahwa keselamatan adalah anugerah. Salib memberikan pesan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan diperoleh bukan karena amal kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan rajinnya kita beribadah. Bukan karena etika kita. Tidak. Tapi salib memberikan pesan bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada sedikit kebaikan pun dalam diri kita yang mempengaruhi Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Semua karena anugerahnya.
Karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam diri kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa kita dan kita tahu siapa Tuhan kita. Bahwa Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaan. Dia sangat mengasihi kita. Hal yang lain yang perlu kita lihat tadi itu secara konteks dekatnya dalam pasal itu. Kita bisa melihat konteks jauh dari 1 Korintus 1 ayat 18 ini. Kita melihat nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Secara khusus dalam Yesaya pasal 53. Di sana Mesias digambarkan ya seperti orang yang terhina. Dia ditolak. Dia menderita. Dia memikul dosa kita. Dan dunia melihat penderitaan itu sebagai kegagalan. Tetapi sebenarnya itu adalah rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu menjadi rencana Allah. Rencana Allah kalau bisa semua manusia selamat. Tetapi manusia memilih jalannya sendiri. Banyak yang masih menolak. Bahkan tidak sedikit yang menghujat Yesus. Tapi itu bagian mereka. Kita bersyukur kita ada di sini. Kita ada di sini juga bukan karena kita lebih baik dari mereka yang menolak di luar sana. Tidak. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita ada di sini karena Tuhan yang memilih kita. Untuk menyelamatkan kita. Kalau mereka masih menolak, apakah belum waktunya? Itu doa kita. Supaya sampai waktunya mereka pun menerima anugerah keselamatan ini. Tapi kalau mereka menolak terus, itu hak mereka. Karena memang berita tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi berita tentang salib akan menjadi kekuatan bagi kita yang telah diselamatkan. Selain Yesaya 53, kita lihat satu konteks jauh dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius pasal 16 ayat 24, Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Salib bukan hanya sebagai alat, sarana, di mana Yesus menderita mati di sana. Tetapi salib memberikan satu pesan buat kita. Perlu penyerahan diri. Perlu ketaatan. Perlu kesetiaan. Perlu pengorbanan. Sebagaimana Yesus dengan taat melakukannya sampai mati di atas kayu salib. Penyerahan diri. Dia berdoa, Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, biarlah kehendakmu terjadi. Menyerahkan diri. Mengerjakan dengan penuh penyerahan diri. Dia taat, penuh pengorbanan. Tubuhnya tercabik-cabik. Darahnya tercurah sampai habis. Semua dia lakukan. Karena cinta dan kasihnya kepada semua manusia yang sudah berdosa. Tapi orang dunia menganggapnya seperti
kebodohan. Sesuatu yang tidak berarti dan tidak bermakna bagi dirinya. Tetapi bagi kita, salib adalah jalan keselamatan. Salib adalah jalan kehidupan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, Paulus menuliskan di situ, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bagaimana kuasa Injil bekerja? Melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan kita ke sorga. Kita bersyukur memiliki Allah yang memang pernah mati. Tapi kita bangga juga bahwa dia hidup. Dia bangkit dari kematian. Lebih dari itu dia sudah naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga dia berjanji. Dia ke sorga untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Apabila tempat itu sudah selesai disediakan, dia akan kembali untuk menjemput mereka yang percaya kepadanya. Dan membawa mereka ke sana. Supaya di mana Yesus ada, di situ orang percaya juga ada. Amin. Itu kerinduan Yesus. Yesus mau supaya di mana dia ada, di situ kita ada. Sekarang Yesus ada di sorga. Yesus mau supaya kita juga ada di sorga. Satu saat dia akan datang menjemput kita. Berbahagia kalau Yesus datang kedua kali, kita masih hidup. Nih ya. Kita akan melihat dia ada di angkasa, di awan-awan. Seperti waktu dia terangkat ke sorga. Tinggal kita diubahkan saja. Menggunakan tubuh kemuliaan. Terangkat menyongsong Yesus di angkasa. Orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Kuburannya terbuka, terbelah. Mereka akan bangkit keluar. Lalu sama-sama akan menyambut Yesus di angkasa. Kapan Pak Feston? Enggak tahu saya. Ya, karena itu saya enggak melanjutkan ini. Saya enggak melanjutkan. Tetapi ada dua hal yang harus kita waspadai. Kalau bukan Yesus yang datang, kita yang akan pergi. Ya. Daripada kita sibuk-sibuk menunggu kapan Yesus datang, kita siapkan diri kita. Ya, supaya pada saat Tuhan memanggil kita, kita sedang ada di jalan Tuhan. Amin. Pada saat Tuhan memanggil kita, kita sedang ada di jalan kebenaran. Kita sedang siap. Jadi mau dipanggil malam, mau dipanggil siang, mau pagi-pagi, atau mau kapan saja, kita sedang siap gitu. Iya. Jadi kalau kita yang pergi duluan, kita bertemu dengan Yesus di sana. Kalau kita belum pergi dan Yesus yang datang, kita akan bertemu di angkasa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Wow, itu luar biasa. Tapi nanti dilanjutkan di rumah. Bapak Ibu, saya sedikit lari ke Filipi pasal 2 ayat 5-11. Di situ memberikan pelajaran yang luar biasa. Bagaimana Yesus merendahkan diri. Dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia tinggalkan. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Dia taat, bahkan taat sampai mati. Disalib. Jadi untuk memahami penderitaan salib, kita semua harus banyak belajar kepada Yesus. Dia tinggalkan kealahannya. Mengosongkan diri. Mengambil rupa sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Dia taat, bahkan taat sampai mati disalib. Di sini Paulus mencoba untuk menegur jemaat di Korintus. Mencoba untuk membawa jemaat di Korintus supaya mereka tidak hidup dalam perpecah. Tapi kalau bisa mereka bersatu, mereka bisa saling
mengasihi, mereka bisa saling bergandengan tangan, mereka bisa melayani bersama. Dan mereka tidak lagi membanggakan hikmat manusia, tidak membanggakan kepintaran, kefasihan mereka lagi. Tetapi mereka kembali berpusat kepada Kristus yang disalibkan. Dan pagi hari ini, buat kita keluarga besar GIA Cemursari, mari kita belajar. Saling mengasihi satu dengan lain. Saling menerima satu dengan yang lain. Jangan sungkan, jangan ini untuk menegur atau memberi masukan. Jangan tersinggung kalau ditegur atau dikoreksi. Demi proyek Allah di sini. GIA Jemursari bukan milik siapa-siapa. GIA Jemursari milik kita semua. Tanggung jawab kita semua. Mau membawa gereja ini kemana? Itu tugas kita semua. Maka ketika Bapak Gembala, Bapak Hendrawan mempercayakan kita tugas tanggung jawab, mari kita kerjakan dengan tulus hati, kerjakan dengan segenap hati, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar untuk rendah hati, tidak sombong. Dan biarkan kita berdoa supaya Tuhan memakai kita semua menjadi alat yang indah di tangannya. Sehingga melalui kita menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jaga diri kita masing-masing, supaya jangan ada orang yang pergi dari sini karena kita. Wah, ini saya harus hati-hati sekali. Jangan sampai ada orang yang tinggalkan gereja ini karena saya. Sudah hitam, keriting, jelek lagi. Ya, jangan sampai. Saya juga pesan ke istri saya sama anak saya. Jangan sampai kehadiran kita ya membuat orang pergi dari gereja itu. Mengambil komitmen kalau bisa. Karena kita, mereka bertahan di sini. Karena kita, ada orang lain yang bisa bergabung bersama dengan kita. Ini menjadi kerinduan. Banyak kursi masih kosong. Bukan karena jemaat kita lain beribadah sore. Tapi memang nyata, banyak kursi kita masih belum terpakai. Dan ini tugas kita bersama-sama. Mulai dengan doa. Berlututlah di hadapan Tuhan dan mintalah jiwa. Karena yang punya jiwa adalah Tuhan. Amin. Bagian kita berlutut dan berdoa saja. Tidak usah kasih tahu Bapak Hendrawan, saya sudah berdoa berapa hari, berapa bulan. Tidak usah. Cukup kita lakukan sendiri. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk mengisi kursi-kursi yang kosong. Entah bagaimana caranya, kita punya akal yang terbatas untuk memahami itu. Kadang sudah mengajak orang, ya berulang-ulang kali tidak datang, terpaksa datang juga hanya satu kali, terus pergi lagi. Ya, gak masalah. Gak masalah. Bagian kita berdoa dan kita terus lakukan bagian kita. Ya, akhir kata, ketika kita memahami arti penderitaan salib dengan benar, maka hidup kita akan diubahkan untuk semakin mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan semakin mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kemudian kita belajar menghargai pengorbanan Yesus buat kita. Belajar menghargai penderitaan yang Yesus alami, menggantikan kita.
Kita belajar untuk hidup dalam kekudusan. Berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Belajar untuk setia. Belajar untuk taat. Kalau bisa taat, setia sampai akhir hidup kita. Amin. Itu harapan dan kerinduan. Kalau bisa kita setia taat sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur, terima kasih. Ada kesempatan kami belajar firman-Mu. Dan secara khusus pagi hari ini dengan topik memahami penderitaan salib. Tuhan, hamba terbatas untuk menjabarkannya, tapi Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Dengan demikian kami mengerti, kami memahami, dan akhirnya kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan menolong kami semua, memberi dengan sukacita, dan biarkan persembahan yang dikumpulkan hari ini boleh berguna untuk pelayan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sebelum memberikan persembahan kami. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan nyanyikan pujian. Segala puji syukur. Mari kita berdoa bersyukur untuk persembahan yang kumpul sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang dan bersyukur untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan berkati dan biar berguna untuk
pelayanan tempat ini. Tuhan berkati hamba-hambamu yang memanage atau mengelolanya. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk pemenuhan kebutuhan jemaat yang meningkat karena kondisi keuangan dan ekonomi yang sulit. Tuhan mengenal seluruh jemaat yang ada di tempat ini, juga jemaat yang ada di pos-pos PI. Tuhan tolong kami semua, cukupkan dan adakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan pokok kami, atau apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan kiranya adakan, cukupkan tepat pada waktu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kondisi keuangan dan ekonomi semakin sulit, semakin berat, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu. Tapi Tuhan selalu setia menjaga, menyertai, memelihara, dan memberkati kami. Berdoa menyerahkan kondisi negeri kami, agar sekarang dan ke depannya dapat membaik, lebih baik keadaannya, sehingga NKRI tetap utuh. Pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik karena kestabilan kondisi politik. Bahkan ekonomi sosial boleh dibangun lebih baik. Bahkan bencana-bencana alam yang terjadi, Tuhan pakai pemerintah dari pusat daerah untuk dapat menanganinya atau mengantisipasinya. Sehingga kondisi negeri ini tidak lebih buruk, tapi semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat yang mau bergabung dalam tim doa untuk ikut mendoakan banyak hal, termasuk diri sendiri, keluarga. Tuhan menolong sehingga ada sebanyak mungkin kami terlibat aktif di dalam tim doa ini, supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami saling berbagi beban pergumulan yang disampaikan kepada gembala atau hamba-hamba Tuhan, sehingga bisa didoakan. Kami berdoa untuk tim yang dikelola oleh Ibu Pendeta Muda Arneti. Tuhan menolong hamba-Mu. Dan teman-teman yang berminat atau jemaat yang berminat bisa mendaftarkan diri melalui Ibu Pendeta Muda Arneti. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat yang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Sehingga mereka sembuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Mereka sehat, dengan demikian mereka beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan apapun pergumulan mereka. Tuhan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti dengan anak-anak-Mu. Dan dapat memenuhkan, dapat mencukupkan, dapat menolong jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka hadapi, sehingga mereka keluar dari sana dan mereka meraih kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk konflik di Timur Tengah antara Amerika, Israel, dan Iran. Juga negara-negara
di Timur Tengah. Tuhan menolong, angkat segala kesombongan, keangkuhan, keegoisan, sehingga perang ini bisa diakhiri, konflik ini bisa diselesaikan, karena sudah menelan banyak korban, baik jiwa maupun material, dan akibatnya juga berefek kepada dunia ini. Tuhan tolong dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, Tuhan lawat mereka dan memberkati mereka. Tuhan berkenan sore ada ibadah sore, mereka bisa bergabung bersama di ibadah sore. Ini doa kami Bapa, dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.